Oke, udah aku record kan ya. Halo. Harus perkenalan gak sih? Kayaknya harus perkenalan deh. Oke, nama aku Sena. Biasa dipanggil Sena, tapi my name in social media as Ray. Eh, Ray. Gak ada alasan khusus kenapa Ray. Mungkin gara-gara aku dengar kata Ray keren aja gitu. Jadi aku milih nama Ray. Tapi jujur agak cringe gak sih? Tapi nggak tahu menurut kalian gimana, cringe atau enggak, atau aku ganti. Oke, sebelumnya kenapa aku bikin video ini ya? Sebenarnya di sini kan ada judulnya nih, tulisan day one, ngomong depan kamera sampai mampus ya, literally sampai aku mampus, sampai mungkin apa ya, mungkin lebih lancar public speakingku, terus biar mataku nggak kemana-mana ini. Harusnya fokus ke depan aja gini kan, cuma dari tadi ke kanan kiri ya, itu mungkin yang buatku terganggu ya. Dan kayaknya kepedeanku belum sampai di titik dimana aku bisa pede banget ngomong depan kamera tanpa mengalihkan fokus ke hal lainnya gitu. Tujuan video ini itu aja sih. Terus kalau misalnya ada ini tulisan, karena ini video gak bakal ku edit, ku cut ataupun ku apapun, jadi aku menggunakan OBS ya. Kenapa ada tulisan Droid Cam di sini? Sebenarnya simple, gara-gara SCRCPY ku ngebug, nggak bisa dibuka. Jadi aku memutuskan pakai Droid Cam untuk record dari HP. Kenapa gak ke webcam? Pertama, webcam laptopnya jelek banget, 720p. Iya, 720p, anjir, 30 fps. Kenapa nggak full HD? Meh, duitnya nggak ada. Terus kenapa nggak beli webcam? Kemarin ada niatan beli webcam sih, tapi malah beli game. Ya itu buruk sih, harusnya aku lebih mending beli webcam daripada beli game. Ya itu mungkin kesalahanku. Ini sudah berapa menit aku rekaman? Aduh, ketutupan lagi tulisannya berapa itu. Ya udah ya, kita lanjut aja editing. Karena ini hari pertama alias video pertama juga, eh gak bakal kukat ya, kayak aku mikir terus ngomong tipe gitu, gak bakal kukat, jadi langsung biar kelihatan apa adanya, biar aku kayaknya ngelatih bakat story, bukan bakat Kim, aduh, aku mau ngelatih storytellingku ya, karena kayaknya storytellingku jelek banget. Aku lebih sering ngedengar orang daripada cerita mungkin, ya. Ya, mungkin storytellingku jelek banget, bukan yang jelek banget, tapi di bawah rata-rata mungkin, jadi kayak kurang bercerita gitu. Terus memperbaiki intonasi dan caraku berbicara kadang, karena kadang caraku berbicara itu sepertinya lebih cepat, kayak nge-rap gitu, jadi kita tat gitu, kayak barusan gitu kan, kayak cepat banget, tapi harusnya lebih aku slow down gitu, nggak terlalu cepat dan pelan, tapi jelas gitu, sehingga orang-orang yang ngedengar tuh ngerti, mungkin gitu ya. Oke, karena ini video pertama, jadi mari aku mulai topik. Topik tadi perkenalannya. Aduh, kenapa sih? Dari tadi. Ehm, aku mau ngomong apa sih? Oke, kayaknya mulai dari ini aja deh. Topik yang akan ku bawa hari ini sebenarnya gak harus topik. Aduh, apa sih maksudmu? Ah, Gini deh. Apa yang akan ku bicarakan di hari pertama ini lebih ke perkenalan, sama kayaknya aku mau bahas sedikit game favoritku, genre game favoritku mungkin. Karena aku harus yaping apapun, dan pelan dan santai, tapi biar nggak habis topik, karena harus tiap hari aku upload satu video. Jadi mungkin hari ini aku akan bahas, lebih tepat hari ini aku akan menceritakan lagi apa sih, membahas nggak sih, nggak tau lah, pokoknya begitulah. Aku ingin cerita tentang genre game favoritku aja deh, karena sepertinya hal itu lebih santai untuk dibuka daripada hal lainnya ya. Kayak aku kuliah apa gitu, kayaknya penting di video selanjutnya daripada di video yang sekarang ini. Genre game favoritku itu absolutely satu, dengan sub genrenya ya. Aku itu suka game dengan genre RPG atau role playing game. eh dan lebih ke RPG yang ini sih ya, yang kita self insert, bukan self insert, gimana ya, apa sih sebutannya,
yang kita tuh bisa merasakan jadi karakter di dunia game tersebut gitu, kayak Dark Souls contoh lah, Dark Souls atau Elden Ring gitu kan, emang ada basis alur ceritanya gitu kan, tapi kita kan self insert gitu, aku pengen jadi Elden Lord gitu kan di Elden Ring, makanya aku mengcustom karakterku sendiri, aku menggunakan buildku sendiri gitu. Ya mungkin game-game seperti itu ya, terkhusus kalau dalam genre RPG itu aku condong kedua genre sih sebenarnya, kedua sub genre sebenarnya dalam genre RPG. Yang pertama itu genre Souls like. Aku nggak benci game lain, cuma aku lebih condong ke Souls like karena nggak tahu ya, main game-game rada susah kayak gitu kayak seru dan nikmat aja mungkin. Aku udah namatin game Souls like itu berapa ya, Dark Souls 1, 2, 3 sudah aku tamatin. Sekiro juga udah ketamatin, malahan kayaknya game RPG lagi, game Souls like pertama yang ku tamatin itu Sekiro sih. Ya, Sekiro, baru habis Sekiro tuh aku nyoba Elden Ring sebentar. Tapi entah kenapa ya, karena waktu itu device-nya kurang mumpuni buat aku ngapus Elden Ring sampai tamat. Jadi aku memilih mainkan dari seri-seri sebelumnya, dari Dark Souls 1 gitu kan. Kita jadi the chosen one, undead gitu kan. Di Undead Borg buat menjadi seorang, buat ngalahin empat apa namanya, empat empat Great Soul, bukan sih, aku lupa, si Forking, terus si siapa, si Forking, terus si Sid the Scaleless, terus si Witch of Izalit sama Bed of Chaos. Nah, empat ya. Terus kita lawan si ini kan, si Gwyn, ya kan, si Gwyn kan, si Plin Plin Plon itu. Nah, terus kan lanjut ke Dark Soul 2, kita dari jadi aku apa sih, di Dark Soul 2 itu jadi Curse of Bearer atau Bearer of Curse, aku lupa, kebalik atau enggak, kayaknya kebalik deh, Bearer of Curse harusnya, The Bearer of Curse itu kan. Aku jujur Dark Soul 2 itu enggak menikmati ya, karena aku kayaknya bukan benci sih, Dark Soul 2 itu game bagus untuk di kalangan triple A ya, tapi menurutku kurang, tetap bagus ya karena dia tetap trilogi Dark Souls, jadi tetap bagus, tapi mungkin agak kurang dibanding Dark Souls 1, mungkin karena ada fitur atau sebuah sistem yang namanya adaptability ya, sama musuhnya kebanyakan kayak monoton gitu, kayak kita disusah, ini game Souls like harus susah, tapi musuhnya jadi banyak banget gitu loh, kayak apalagi pas di end game gitu kan, pas di end game itu musuhnya banyak banget sih, jujur gitu. Terus lompat langsung ke ini ya, ke Dark Souls 3 karena aku nggak mau bahas Dark Souls 2 kelamaan. Dark Souls 3 itu ya kita jadi undead juga sih, ingatku ya kalau nggak salah. Kita jadi undead terus ngumpulin empat empat ini deh, Lord of Cinder ya, si habis Watcher, Pikmi udah ada gak sih di, ya Pikmi, habis itu siapa siapa namanya, siapa no apa, Yorm of the Giant, itu Yorm the Giant, temannya si Kat itu, siapa, si Guard of Katarina, sama terakhir itu siapa ya, lupa deh, pokoknya kita kan DLC-nya lawan Emerald King tuh, terus di ending kita lawan Soul of Cinder, Plin Plin Plon lagi gitu. Kemudian lanjut sampai Sekiro, sampai Elden Ring gak ya, kalau Sekiro aku tamat udah 3-4 kali mungkin, dan 3 ini pakai mod ya, pakai mod. Kalau yang satu ini pure nggak pakai mod, yang ketiga ini gara-gara aku bosan jadi aku namatinnya pakai mod. Cuma satu mod sih, tapi kayaknya kalau aku sebutin modnya cupu banget deh. Auto parry gak sih ya, nama mod auto parry, jadi bukan auto parry sih, lebih tepatnya perfect parry. Aduh, kayaknya ngomongku kecepatan deh. Lebih tepatnya itu perfect parry, jadi pas aku klik kanan, aku misal spam klik kanan gitu kan, otomatis ke parry gitu semua serangan yang diterima oleh si Sekiro ya, gitu. Oke, lanjut ke kenapa Bloodborne aku gak main, karena aku gak punya PS4, itu pertama. Terus aku juga
belum ada niatan untuk, aku tahu Bloodborne itu game bagus, cuma gara-gara harus pakai emulator dan aku malas instalasi emulatornya, jadi belum kumainin. Lanjut Dark Souls, Souls like yang kumainin selanjut dari From Software ya, alias Soulsborne, itu Elden Ring ya. Elden Ring siapa nggak tahu Elden Ringnya. Aku namatin Elden Ring sama DLC ya, lawan Radan pak, lawan Radan. Oke, nah itu kan tadi subjek, kok aku kepanjangan sih bahas subgenre Souls like, perasaan tadi tema topik itu RPG deh. Oke, lanjut ke subgenre kedua yang aku suka itu RPG ya. Di RPG tetap open world ya, aku suka keliling, suka explore dunianya, apalagi kalau dunianya terasa hidup gitu. Contoh yang aku mainin itu ada dua yang aku ingat pasti ya. Pertama itu ada, tadi udah disebut sih ya, tadi aku main Elden Ring, itu kan Souls like open world lagi pak, open world gitu. Kemudian yang kedua itu langsung aja GOTY tahun 2015, The Witcher 3. Walaupun belum tamat ya, aku suka, cuma gimana ya, size storage ku habis pak. Jadi aku delete dulu, nanti mungkin kalau udah upgrade storage aku bakal namatin The Witcher 3 plus DLC-nya yang dua itu, Blood of Wine sama satu lagi aku lupa yang biru itu apa sih namanya. Aduh, kayaknya aku nge-rap ya barusan ya. Aduh, harus perbaikin kayaknya deh. Aduh, kalau aku gosok-gosok hidung berarti aku parah. Oke, tadi sampai mana, sampai The Witcher 3 ya. Ini video kayaknya bakal ku upload di IG aja deh sementara, nggak langsung ke YouTube. Karena kalau ke YouTube kayaknya kurang pede apa ku upload ke YouTube juga ya. Mungkin ini videonya durasinya berapa sih, aku penasaran. Bentar ya, aku geser kamera dulu. Ini videonya udah berdurasi 12 menit pak, 12 menit di IG. Kayaknya cocok apa sih 15 menit aja kali ya. Oke, 15 menit ya. Bentar, aduh, geser. 15 menit berarti sisa 3 menit. 3 menit lagi aku mau yaping apa? Yaping ini aja kali ya. Oh ya, genre RPG. Masa lanjut genre RPG sih? Kan gimana ya? Aduh, ini kelemahan gue kayaknya deh. Struktur berbicara aku jelek banget, suka lompat-lompat gitu. Gini deh, kan tadi kita udah bahas genre open world ya. Kenapa aku suka open world? Sebenarnya RPG yang aku suka dari tiga itu, sama ada satu lagi sih, aku lupa, Monster Hunter itu untuk yang world itu masuknya ke open world sih ya. Tapi kalau yang sisanya kayak Rise, oh iya aku juga suka. Aduh, kok harusnya di awal tadi aku ngomong ya aku suka series. Oke, kita anggap aja dari awal gitu. Aku juga suka series Monster Hunter. Aku udah mainin Monster Hunter itu sebenarnya baru sih, aku karbit ya, aku karbit sih. Aku baru main Monster Hunter itu tahun 2023 atau 2024, aku jujur lupa, tapi kayaknya 2023 deh. Soalnya itu waktu itu Rise lagi diskon, terus aku beli Rise, terus aku ajakin temanku buat beli Rise, terus akhirnya main. Dan playtime Rise, Monster Hunter Rise ku 500 jam. Over enggak sih, gamenya lumayan bagus ya. Dan setelah itu pertama kalinya aku main series Monster Hunter ya. Akhirnya lompat-lompat dan akhirnya Monster Hunter yang aku mainkan itu cukup banyak, kayak Monster Hunter Rise sama Sunbreak ya, sama DLC-nya, terus Monster Hunter World sama Monster Hunter World Iceborne untuk yang Steam. Untuk Wild, kenapa enggak? Pertama, Wild itu mahal, kedua gamenya katanya belum optimis, walaupun aku nggak tahu berita terkininya, katanya udah dioptimisasi sama Capcom. Sama terakhir itu karena World itu speknya butuh gimana ya, spekku kurang pak. Jadi gara-gara waktu itu nggak bisa main World, jadi aku main game Monster Hunter dari series lain, kayak Monster Hunter di 3DS, Monster Hunter for Ultimate aku main juga. Terus di PSP aku main Monster Hunter pakai PPSPP ya, emulator dong tentunya, aku nggak punya PSP, ku rusak sudah. Terus aku nggak mau beli gamenya juga, aduh bukan nggak mau beli ya, lebih tepatnya kayaknya lebih asik main di emulator gitu kan, lagi ramenya udah main di emulator gitu kan, ada hubnya sendiri sekarang gitu, server hubnya gitu buat mabar.
aku main Monster Hunter Freedom Unite, nggak tamat. Pokoknya selain Rise sama World aku belum tamatin, kayak cuma nyoba gitu, kayak sampai mid game gitu, sampai naik high rank aja, high rank 6 gitu. Monster Hunter, terus Monster Hunter 3 Third Portable, Third, yang cuma rilis di Jepang, terus di di apa namanya, ditranslasikan ke Indonesia, ke bahasa Inggris. Oke, terus apa lagi ya yang mau aku bahas? Terus genre, oke, agak nyerempet dikit. Genre selain genre RPG, aku suka genre, bukan suka sih, karena cuma satu game, satu series aja yang gue suka dari genre survival horror sih ya. Jadi aku nggak bisa bilang aku suka survival horror karena aku belum main kayak Dead Space, terus aku belum main kayak The Evil Within, atau apa, Outlast. Oh, Outlast. Outlast aku main Outlast 2 doang gitu. Tapi untuk seri survival horror ini, aku terus cuma suka seri yang suka banget ya. Aku sukanya hmm, seri Resident Evil ya. Walaupun aku mainnya yang 78, 6 sama 4 klasik, sama 3 sama 2 deh. Yang aku belum mainin itu 0, 0, 1, Revelation 1, 2, 5, sama Code Veronica belum sih. 6, 6, 7 lah aku belum main, sama Requiem lah, hitung-hitung karena satu mahal ya. Aku tahu gamenya itu gak berat. Aku tahu Capcom dengan Area Engine nggak mungkin bikin game itu berat, walaupun waifu materialnya sangat dibatasi pada pada spek PC ya. Tapi ya, game itu sebenarnya speknya cukup, spek laptopku untuk memainkannya, cuma harganya yang tidak 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 sanggup kubeli untuk saat ini ya. Akhir tahun mungkin, tapi nggak tahu juga, nggak pasti. Apa sudah cukup ya aku yaping? Kayaknya udah 15 menit deh. Bentar, 15 menit nih. Udah 17 menit ternyata, Pak. Lebih dari 2 menit. Oke, mungkin tutup untuk video kali ini untuk aku latihan biar cara ngomongku lebih benar dan storytellingku lebih bagus. Sepertinya aku akhiri di sini, dan besok aku mungkin bakal upload video lagi. Nggak tahu juga sih, tapi harus aku terusin deh. Aku mau sedikit lebih konsisten aja daripada mut-mutan. Setidaknya ada satu hal yang aku konsisten gitu. Bye.